Halo, selamat datang kembali di mata kuliah material teknik, dan di video yang akan kita pelajari sekarang ini kita belajar tentang diagram fasa, dan secara khusus kita belajar tentang sistem Cu dan Ni ya. Jadi diagram fasa dari campuran logam atau alloy. Alloy ini adalah campuran logam antara dua komponen ya, yaitu copper atau tembaga dan juga nikel ya. Biasa juga ini disebut sebagai sistem cupronikel. Ya, itu adalah yang akan kita pelajari di video ini. Nah, kontennya apa aja? Kita belajar dulu tentang pendahuluan, apa itu fasa, kemudian diagram fasa, kemudian apa sih manfaatnya kita belajar diagram fasa ya. Kemudian kita secara khusus juga akan belajar diagram fasa campuran logam ya, atau yang disebut sebagai alloy, dan khusus untuk kasus cupronikel tadi yaitu Cu dan Ni. Kemudian kita juga akan membahas tentang batas dan kriteria kelarutan ya, karena Cu dan Ni ini biasa disebut sebagai istilahnya adalah solid solution. Ya, jadi segala macam yang padatan tapi seolah-olah seperti larutan ketika ada dua macam elemen padat yang bergabung ya, digabungkan. Kemudian yang ketiga kita belajar tentang diagram fasa Cu dan Ni. Kemudian ada sedikit perhitungan tentang bagaimana menentukan komposisi dan juga fraksi berat. Kemudian yang terakhir kita akan belajar apa manfaat belajar atau keterkaitan antara diagram fasa dan sifat mekanik ya. Sifat mekanik di sini kita akan belajar nanti grafik tensile strength atau kekuatan tarik ya, dan juga keuletan atau ductility. Oke. Nah, sebagai pendahuluan kita tahu sama-sama atau kita sudah pernah belajar tentang fasa ya. Jadi fasa itu adalah sejumlah zat yang secara homogen yang homogen baik secara kimia maupun fisika ya. Jadi sifat kimia dan sifat fisikanya itu homogen atau sama. Kemudian fasa juga bisa dikategorikan sebagai suatu daerah ya, region yang berbeda struktur atau komposisinya dari daerah lain ya. Sebagai contoh nih ada fasa dari H2O yang kita tahu. Yang pertama ada solid ya, menjadi bentuknya es, kemudian liquid ya, cairan, atau yang satu lagi adalah uap ya, atau vapor gitu. Atau steam ya. Nah, ini adalah fasanya ya. Nah, fasa sendiri adalah suatu daerah ya. Jadi sebagai contoh dia yang ada di sebelah kanan ini juga, daerah yang ini adalah daerah padatan ya. Daerah ini adalah daerah cairan dan daerah ini adalah daerah uap gitu. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai diagram fasa nih yang sudah saya coret-coret di sini ya. Jadi diagram fasa itu adalah representasi grafis, jadi digambarkan secara grafis dari keadaan fisis atau fasa suatu material berdasarkan parameternya. Nah, parameternya apa? Kalau dalam kasus ini, parameternya adalah pressure, tekanan, dan juga temperatur. Ya, dalam temperatur dalam satuan derajat Celcius, pressure dalam satuan atmosfer. Namun kalau dilihat di sini skalanya logaritmik ya. Jadi kalau skala logaritmik itu dari 1110 1 ya, dalam pecahan 10 gitu. Nah, diagram fasa sendiri memberikan informasi tentang proses peralihan dari suatu keadaan ke keadaan lainnya. Ya, jadi keadaan solid atau es ini, keadaan liquid dan keadaan uap, mereka bertransisi. Transisinya terjadi pada kapan atau pada saat seperti apa? Ya, pada saat kita memiliki garis ya, batas di antara fasa tersebut. Ya, sebagai contoh dari liquid ke uap, misalkan di sini dari liquid ke uap ya, ini adalah proses penguapan ya, penguapan. Kemudian misalkan dari solid ke liquid, ini adalah proses di sini ya, di garis ini adalah proses mencair ya, atau melting ya. Sebaliknya kalau dari cair ke gas, ke padatan, ini disebut sebagai proses pembekuan ya. Maka diagram fasa ini menggambarkan apa nih fasa pada saat parameternya, dalam hal ini temperatur dan juga pressure ya. Walaupun nanti ketika kita belajar diagram fasa dari alloy ya, diganti nih bukan tekanan ya, bukan tekanan dan temperatur, tapi temperatur dan juga komposisi dari elemen penyusunnya gitu. Nah, kenapa sih perlu belajar diagram fasa ya? Karena struktur mikroskopik itu
menentukan sifat mekanik suatu material. Proses terbentuknya struktur mikroskopik suatu material terkait dengan karakteristik diagram fasanya. Ya, jadi dari struktur mikro ini kan menentukan sifat mekanik, gitu ya. Sementara kita mempelajari struktur mikro itu juga ditentukan oleh atau dapat dilakukan dengan bantuan diagram fasa. Ya, sebagai contoh ini ada gambar di bawah ini ya, yaitu alloy campuran antara aluminium dan juga koper ya, AlCu ya. Nah, ini kita lihat ada fasanya nih. Fasanya ada fasa beta dan fasa alfa. Apa sih fasa beta dan fasa alfa ya? Nah, kalau kita lihat di air itu ada fasa solid kan? Solid, kemudian liquid, kemudian uap atau vapor gitu. Nah, tapi dalam dunia material ya, fasa solid sendiri dapat dibedakan kembali menjadi fasa yang lain ya. Misalkan ya saya namakan mungkin fasa sekunder ya. Jadi solid ada yang alfa, solid ada yang beta ya, dan juga nanti kita akan lihat ada banyak notasi lain nih. Ya, mungkin ada gamma juga notasi-notasi yang lain gitu. Jadi wujudnya kalau kita lihat itu adalah wujud padatan. Ya, tapi dia memiliki fasa juga, fasa yang sekunder tadi, yaitu kalau nggak alfa, beta, dan sebagainya. Ya, sebagai contoh yang ada di gambar ini, Al dan Cu, untuk beta itu adalah yang warnanya yang lebih terang. Untuk alfa yang warnanya lebih gelap. Ya, nah dari alfa dan beta sendiri ini juga terdiri dari komposisinya. Berapa persen Al, berapa persen Cu. Ya, persentase Al dan persentase Cu, demikian halnya juga persentase Al dan persentase Cu untuk masing-masing alfa dan beta ya. Jadi kenapa dibedakan alfa dan beta? Karena memang sifat secara kimia dan fisikanya berbeda. Makanya harus kita bedakan walaupun sama-sama solid ya. Nah, itu mungkin pengetahuan yang baru ketika kita belajar diagram fasa yang selain fasa konvensional mungkin kalau saya boleh bilang ya, yang kita ketahui, yaitu padat, cair, dan gas. Oke, itu untuk pendahuluan ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang diagram fasa campuran logam ya, atau yang biasa disebut sebagai alloy tadi ya. Jadi campuran logam itu kalau kita mengkombinasikan dua elemen, misalkan Cu dan Ni, bagaimana sih keadaan setimbangnya? Ya, itu adalah pertanyaan yang akan kita jawab nih. Ya, jadi kalau kita campurkan, nanti keadaan setimbangnya tuh gimana gitu kan? Nah, setimbang ini bisa dibilang stabil ya. Keadaan setimbang sendiri ketika parameternya itu dalam keadaan tidak berubah. Jadi temperaturnya tidak berubah, tekanan tidak berubah, kemudian komposisi juga tidak berubah ya. C ini nanti kita akan belajar adalah notasi untuk komposisi ya. Komposisi itu bicara tentang berapa persen Cu, berapa persen Ni ya. Nah, keadaan setimbang tersebut tergantung dari persentase kedua elemen dan temperatur. Jadi parameternya sekarang adalah persentase elemen atau yang disebut sebagai komponen. Ini ada di bawah, ada penjelasan tentang komponen dan sistem. Komponen dan juga temperatur. Oke, so kalau dalam kasus H2O ya, misalkan dalam kasus H2O yang tadi kita sudah lihat gambarnya, itu grafiknya adalah antara T dan juga P ya. Kemudian sementara untuk yang alloy, sumbunya itu adalah persentase dari elemen Cu atau Ni-nya. Kemudian sumbu Y-nya itu adalah temperatur. Oke, jadi itu bedanya. Ya, nah sekarang kita belajar tentang komponen dan sistem. Komponen adalah elemen murni penyusun alloy. Ya, dalam hal ini misalkan Nu dan Ci adalah elemen. Ya, elemen murninya yang disebut sebagai komponen. Ya. Nah, sekarang sistemnya nih, kalau sistem CuN itu gimana? Sistem itu adalah rangkaian kemungkinan alloy yang terdiri dari komponen yang sama. Gitu, ya. Jadi itu ya. Jadi bedanya antara sistem dan juga komponen. Jadi komponen itu adalah elemen murni penyusun alloynya apa? Sistemnya sendiri adalah dari komponen-komponen yang sama tadi. Kemungkinan alloynya itu ada apa aja, ya. Nah, ini akan kita pelajari nih, ya. Yang akan kita pelajari adalah sistem CuNi, dan juga nanti di video selanjutnya itu kita akan belajar iron carbon system atau yang disebut sebagai FEC. Fe-nya iron, C-nya karbon, ya. Nah, diagram fasa itu membantu menjawab beberapa pertanyaan berikut. Ada berapa sih fasa yang terbentuk kalau kita gabungkan antara dua elemen, ya, atau dua komponen? Dalam hal ini misalkan Cu dan Ni.
Lalu bagaimana komposisi dan fraksi berat dari setiap komponen. Ya, itu yang akan kita pelajari juga. Gitu, ya. Nah, sebagai contoh yang ada di gambar sebelah kanan, ini adalah salah satu contoh logam yang diangkut ini oleh truk. Itu adalah Cu dan Ni yang biasa disebut sebagai copper nickel, ya. Copper nickel system. Gitu, ya. Dan aplikasinya itu ada pada pipa, ya. Kenapa ada pada pipa? Karena copper nickel ini ternyata dia tahan karat. Jadi tahan karat ya terhadap air laut ya, atau air asin lah ya. Sehingga banyak digunakan untuk aplikasinya di dunia maritim, ya. Dalam industri maritim yang misalkan membutuhkan logam yang memang tahan karat, ya digunakan copper nickel, ya. Nah, aplikasi lain itu adalah di uang logam, ya. Uang logam, ya, ini kalau nggak salah mata uang dari Swiss, ya, karena ini lambangnya ada Swiss ini. Ya, ini adalah uang contoh dari copper nickel juga. Ya, karena apa? Ya, karena harus memerlukan satu campuran logam yang memang tahan karat, ya. Itu kan bagusnya kalau buat uang logam, ya. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas tentang satu istilah nih, yaitu solubility limit, ya, atau batas kelarutan. Batas kelarutan. Nah, ada yang disebut sebagai larutan, yaitu yang terdiri dari satu fasa, yaitu misalnya padat, cair, dan gas, ya. Jadi homogen nih. Sementara untuk mixture atau campuran itu terdiri dari lebih dari satu jenis fasa, yaitu bedanya, ya. Nah, ada yang disebut sebagai solubility limit nih, yaitu konsentrasi maksimum untuk satu fasa larutan. Nah, untuk memperjelasnya, kita bisa lihat diagram yang ada di sebelah kanan. Ini adalah diagram fasa untuk larutan air, ya, dan gula. Ya, jadi untuk larutan air dan gula ini diagram fasanya, sekali lagi bukan antara temperatur dan juga tekanan, ya, tapi komposisi, ya, komposisi. Jadi kalau cara bacanya komposisi ini untuk air yang ada di sebelah kiri itu adalah air 100%, gulanya 0%, ya, karena kan harus dalam persentase, ya. Sementara paling kanan itu adalah airnya 0%, kemudian pure gula, ya, gula 100%. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ada yang disebut sebagai solubility limit, ya. Jadi kalau kita campurkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, itu kan kita mendapatkan campuran gula dan juga air, ya, atau dalam grafik ini tuh disebut sebagai sirup gitu, ya. Itu pure liquid, ya, ketika ada di daerah yang ada di sebelah kiri dari solubility limit ini, ya. Nah, misalkan nih, berdasarkan diagram fasa dari larutan air dan gula, berapa batas kelarutan air dan gula tersebut pada suhu 40 derajat Celcius, ya. Jadi, bacanya pada saat 40 derajat Celcius, kita mendapatkan di titik ini, ya. Kemudian kita lihat batas kelarutannya itu terjadi pada berapa persen, ya. Jadi, kalau saya tarik garis, maka kalau ini 70, maka kurang lebih ini ada 65%, ya. Yaitu 65% gula, ya. Jadi untuk ini ada 65% gula, kemudian berapa nih? Sisanya 35%, ya. 35% air. Oke. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat di sini, solubility limit itu artinya apa? Pada saat gulanya 65%, airnya 35%, dan suhunya 40 derajat Celcius, ya. Itu berada pada transisi mulai dari pure liquid, kemudian dia menjadi liquid dan solid gitu, ya. Karena ada bagian dari gula tersebut yang tidak bisa larut pada air, ya. Oleh karena itu yang sebelah kanan ini ada dua fasa, ya, yaitu liquid solution, dua larutan, ya. Ada yang namanya liquid solution dan juga solid, ya. Ya betul sih, dua fasa, ya. Dua fasa. Ya, sementara yang sebelah kiri ini adalah satu fasa. Gitu. Ya, satu fasa liquid semua. Pada saat kita membuat air dan gula ini, ya, di dalamnya ini homogen. Jadi kita nggak bisa bedakan antara air mana dan gula mana karena udah jadi satu larutan, ya. Sementara untuk yang sebelah kanan nih, ya, pada saat di sebelah kanan di sini ada bagian cairannya, kemudian di bawahnya ada bagian yang mengendap, yaitu gulanya. Gulanya masih dalam bentuk padatan, ya. Artinya padatan gula ini tidak bisa masuk
tidak bisa larut ke dalam air, ya. Dan itu seiring atau perbedaannya dalam temperaturnya, ya. Dan di sini asumsinya tekanannya adalah 1 atmosfer, ya. Jadi untuk diagram fasa kita asumsikan tekanannya itu 1 atmosfer, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi nih, apa sih penyebabnya? Kok bisa grafiknya seperti ini? Ya, kenapa solubility limitnya meningkat, ya? Meningkat kan bertambah, ya. Bertambah dari larutan, ya, terhadap larutan gulanya, ya, dengan suhu gitu, ya. Dan untuk menjawabnya kita sudah tahu bahwa kalau untuk liquid, ya, pure liquid, ketika ada dalam satu suhu tertentu, ya, kemudian suhunya kita naikkan, ya, maka jarak di antara molekulnya kan akan semakin jauh, ya. Pada saat jarak molekulnya semakin jauh, maka akan semakin banyak nih, ya, komponen gula yang masuk, yang warna kuning ini, ya, komponen gula yang masuk ke dalam komponen H2O atau komponen airnya, gitu, ya. Nah, oleh karena itu solubility limitnya meningkat seiring dengan temperaturnya juga meningkat, gitu, ya. Nah, ini contoh sederhana untuk kehidupan kita sehari-hari nih, ya. Dalam hal ini air dan juga gula. Oke, nah sekarang kita lanjutkan dari kriteria kelarutan alloy, ya. Saya tambahin di sini alloy karena nggak sembarangan kita gabungkan dua elemen logam, apapun itu kita gabungkan kemudian kita lihat sifatnya, ya, karena ada kriterianya, ya. Nah, kriterianya adalah dia harus punya struktur kristal yang FCC, BCC, dan HCP yang sempat dijelaskan di video sebelumnya itu harus sama, ya. Kemudian nilai keelektronegativitasnya dan jejari atomnya juga mirip atau dekat-dekat. Contohnya CO dan Ni ini akan secara total tuh akan terlarut, ya, secara total akan terlarut untuk semua persentase komponennya. Ya, artinya apa untuk semua persentase komponennya? Mulai dari 0% Ci, 0% Ni, ya, sampai 100% Ni, dan di tengah-tengahnya ini ada campuran dari logam, ya. Itu akan total terlarut, ya. Nah, kalau kita lihat struktur kristalnya sama-sama FCC, jadi sudah memasuki kriteria. Elektronegativitasnya adalah 1,9 dan 1,8. Kemudian jejari atomnya sendiri dalam 1 nanometer itu sangat berbedanya tuh dikit, ya, sehingga bisa kita campurkan, gitu. Bisa kita kombinasikan dua logam ini sehingga menghasilkan sifat yang baru yang bisa menguntungkan aplikasi yang memang kita ingin buat, ya. Dalam hal ini, ya, ingin buat pipa yang memang tahan karat, ya, untuk aplikasi dari sistem copper dan nikel ini, ya. Nah, selanjutnya kita belajar nih diagram fasa dari cupronikel, ya. Cupronikel ini adalah sebutan ya, atau istilah untuk copper nikel, gitu. Nah, diagram fasanya ada di sebelah kanan nih, ya. Dimana kita baca dulu diagram fasanya, ya. Ini adalah komposisi dari persentase dari Ni, ya. Jadi persen apa nih? Ada WT, ya. WT persentase ini adalah weight percentage, ya, gitu. Nah, untuk weight percentage ini yang paling kiri itu adalah 0% Ni, ya, atau 100% Cu, ya. Untuk yang sebelah kanan ini adalah pure Ni, ya, dan 100% Ni, ya, gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada satu angka di sini, yaitu 1453, ya. Maka angka ini itu adalah bisa dibilang titik beku atau titik leleh dari Ni. Ya, kenapa disebut titik beku atau titik leleh? Karena di atas ini adalah liquid, ya. Jadi kalau kan sebelah sini adalah untuk Ni-nya, ya. Ini adalah liquid Ni, kemudian kalau suhunya kita turunkan, ya, dia mulai membeku. Ya, suhunya kita turunkan gitu, dia mulai membeku. Membekunya, ya, menjadi padatan. Dan itu transisinya ada di 1453 derajat Celcius. Sementara titik beku atau titik leleh untuk Cu itu lebih rendah. Dalam hal ini adalah 1085. Ya, sehingga yang akan membeku duluan itu adalah Ni-nya. Kalau kita turunkan temperatur dari campuran dua komponen logam ini, gitu, ya. Nah, sistem seperti ini dinamakan binary, ya. Artinya terdiri dari dua komponen. Dalam hal ini adalah Cu dan juga Ni. Ya, ada banyak komponen lainnya nih, campuran binary system lainnya, ya. Sementara ini kita belajar dulu untuk CuNi-nya. Kemudian disebut sebagai isomorfos juga, artinya terlarut secara menyeluruh,
ya, karena sudah memenuhi kriteria kelarutan ini. Ya. Nah, diagram fasa ya, itu diagram fasa larutan solid itu digambarkan sebagai fungsi komposisi. Ini fungsi komposisi dan juga temperatur ya, pada tekanan konstan, biasanya 1 atmosfer. Jadi, grafik ini itu diukur atau dilakukan eksperimen pada tekanan 1 atmosfer. Gitu, ya. Nah, fasa nih, terdapat 2 fasa pada larutan solid Cu dan Ni, yaitu fasa liquid, ya, fasa liquid yang ada di daerah atas ini. Kemudian, fasanya adalah fasa padat, yang dinamakan padatnya adalah padat alfa, ya. Alfanya ada di mana? Di sini, ya. Maka sebesar ini adalah untuk alfa, ya. Kemudian liquid, ya. Nah, ternyata tidak langsung nih berubah menjadi dari liquid ke padatan, ya. Tapi ada zona transisi kalau saya boleh bilang, ya. Yaitu zona di mana ada koeksis terjadi. Koeksis itu terjadi bersamaan, ya. Ada yang padat dan juga ada yang liquid, gitu, ya. Jadi ada padatan yang alfa dan juga liquid yang L ini, ya. Nah, sehingga kalau saya misalkan ada di persentase yang ke-60 di sini, ya, saya turunkan, ya, saya dinginkan, maka yang tadinya dari liquid, kemudian di sini pure liquid, ya, kemudian di sini ada liquid plus alpha, ya, jadi sebagian itu sudah masih dalam bentuk liquid, kemudian ada sebagian lagi yang sudah jadi padatan, kemudian di bawah dari misalkan 1300 derajat Celcius ini, itu sudah nggak ada lagi fasa yang dalam bentuk liquid, tapi sudah menjadi alpha semua. Ya, nah itu untuk secara sekilas, ya. Nah, sekarang kita belajar lagi cara bacanya nih, ya. Nah, untuk menentukan fasa tunggal, misalkan single phase region, itu solusinya cukup trivial. Jadi komposisi fasa ini sama untuk kita menghitung komposisi keseluruhan alloy, ya. Ya, ini maksudnya apa sih kalimat ini? Misalkan gini, kalau kita ditanya gitu kan, berapa sih persentase pada saat fase liquid, ya, pada saat di titik ini misalkan, ya, ini saya kasih titik X, ya. Kalau saya kasih titik X di sini, ya, maka di sini adalah fase liquid, ya, suhunya 1500, kemudian persentase dari Ni-nya itu ada 20%, ya, 20% Ni artinya 80% Cu, seperti itu, ya. Nah, kemudian kalau kita ditanya untuk yang titik A ini, ya, titik A, untuk titik A ini itu ada 60% Ni, kemudian suhunya sekitar 1100. Jadi kalau untuk single phase, dalam hal ini tadi kita berikan contoh liquid dan juga solid, itu kita tinggal baca sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu X-nya adalah persentase komposisi, ya, dan sumbu Y-nya adalah temperatur, gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita ditanya nih untuk titik B kan ada di sini, ya, maka coba kita zoom in, ini jadi grafik yang ada di bawah. Nah, gimana nih menentukannya? Karena di titik B ini kan ada fasa yang alfa dan juga ada fasa yang liquid, gitu, ya. Nah, kita perlu satu atau dua istilah nih, di istilah liquidus line yang ada di atas ini, ya. Jadi ini adalah garis liquidus, ya. Dinamakan garis liquidus karena dari cair sudah akan berubah menjadi sebagian cair dan sebagian padat, ya. Yang bawah ini adalah disebut sebagai solidus line, ya. Solidus line, gitu, ya. Nah, kalau kita ditanya nih pada saat titik B, ya, pertanyaannya, kita gimana nih menentukan ada berapa yang liquid, ada berapa yang solid, ya. Karena di titik B ini kan fasanya ada 2, liquid dan juga solid, ya. Tapi pertanyaannya adalah berapa persen yang liquid, berapa persen yang solid, gitu. Nah, caranya kita buat titik atau garis bantu, ya, bukan titik, ya, garis bantu, ya, yaitu yang disebut sebagai tie line, ya. Tie line ini kita ambil garis pada secara horizontal, ya. Kemudian perpotongannya pada garis liquid itu adalah persentase untuk liquidnya, ya. Jadi misalkan di sini
Untuk titik B ini, liquidnya ada berapa persen? Kita lihat aja. Pada saat dia kena liquid ini, ada di sini kan, Cl, ya. Nah, di sini misalkan, saya nggak tahu ya, ini berapa nih misalnya ya. Ini 30, ini 35, tengah-tengah, ya, katakanlah ini 32,5 ya. 32 aja deh ya. 32% itu adalah Ni. Ya, maka sisanya berapa nih? 70 enggak ya, 68 ya. 68% adalah Cu. Itu untuk yang liquidnya ya. Sementara untuk yang solidnya atau yang alfanya, kita lakukan hal yang sama. Kita cari perpotongan dengan garis solid, kemudian kita tarik garis secara vertikal ke bawah ya. Kita lihat komponen dari alfanya apa aja ya. Nah, kalau kita lihat di sini 40, di sini 45, misalkan titik ini katakanlah 43% ya. 43% Ni, dan juga sisanya ada 57 ya. 57% itu adalah Cu. Ya. So, untuk yang ada kita menemukan titik di antara yang terjadi dua fasa, maka kita tarik garis ya, tarik garis bantu secara horizontal. Kemudian kita lihat titiknya yang berpotongan dengan garis liquidus, itu adalah liquidnya. Kemudian kita tarik secara vertikal ya, kemudian kita baca komposisi komponennya nih yang ada di kalimat ini ya, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya untuk fraksi berat ya. Fraksi beratnya gimana ya, karena kita mau tahu nih pada saat dia memiliki fasanya yang liquid, berapa fraksi beratnya ya. Dan juga fasa yang solid juga berapa nih fraksi beratnya gitu. Nah, kita gunakan itu adalah yang disebut dengan lever rule ya. Lever rule atau mungkin lever itu kita bisa seperti jungkat-jungkit ya. Jadi kalau saya punya jungkat-jungkit seperti ini, di sini ada satu tuas ya. Kemudian di sini ada benda ya, ada benda di sini ya. Kemudian kita tahu ada jaraknya kan? Dalam hal ini misalkan jaraknya adalah R, jaraknya S nih, yang seperti ini ya. R dan S ya. Kemudian titik yang ini ya, itu adalah Cl ya, yang bertabrakan dengan atau berpotongan dengan yang garis liquid. Kemudian di sini adalah C alfa. Kemudian yang di tengah adalah Co. Yang memang di titik B ya. Nah, sekarang kita mau tahu nih fraksi beratnya berapa ya. Nah, fraksi beratnya itu bisa dihitung dengan perbandingan ya. Nah, perbandingannya adalah perbandingan panjang, yaitu R dan S yang tadi ya, yang sudah kita coba gambarkan ya, R dan S ya. Nah, sekarang kita mau tahu dulu nih R itu panjangnya berapa ya. Nah, kalau saya tulis di sini R itu adalah Cl min Co kan? Co min Cl harusnya ya. Co minus Cl ya. Gitu. Kemudian untuk S-nya ya, itu adalah C alfa minus Co ya. Kenapa saya ambil yang positif? Karena memang panjang ya, kan panjang nggak ada yang negatif gitu ya. Nah, sekarang kita mau cari nih. Kita mau cari berapa sih persentase untuk liquidnya ya. Jadi kita mau tahu persentase liquidnya di titik B ini gimana? Karena kan kita belum tahu nih berapa persentase liquidnya dan berapa persentase dari alfanya ya. Nah, untuk WL sendiri karena ini adalah menggunakan lever rule ya, kita tahu kalau saya mau tahu berapa, misalkan di sini ada orang ya dengan gaya berat tertentu ya, ini WL, ini W apa? W alfa ya. Misalkan ada orang di sini ya, saya mau tahu nih beratnya fraksinya gimana. Maka saya gunakan perbandingan dari panjangnya. Kalau dalam istilah mekanika itu adalah lengannya, ya. Maka di sini saya tuliskan S dibagi dengan R ditambah S total, panjang total, ya. Nah, kalau kita lihat S itu adalah C alfa minus CO, ya. C alfa minus CO, sementara RS-nya sendiri ya R ditambah S kan berarti kan C alfa minus CO, ya. Sorry. C alfa minus Cl ya. Ini R tambah S itu adalah C alfa minus CO. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat S-nya. S-nya berapa nih? C alfa kita tahu tadi itu adalah 43 ya.
kemudian dikurangi dengan CO, ya, CO-nya ada di sini, ya, CO-nya mungkin dekat-dekat dengan 35 ya, katakanlah 35 atau 34 ya, 35 saja, 35. Kemudian dibagi dengan C alfanya adalah 43 ya, di sini 43. Jadi ya oke, ini 43 deh ya. Kemudian ini adalah 32 gitu ya. Kemudian dikurangi dengan CL, CL-nya adalah 32 ya. Nah, kalau kita hitung ya ini adalah sekitar 0,73. Kalau kita kalikan dengan 100%, maka kita dapatkan 73%-nya itu adalah liquid di titik B gitu ya. Sementara untuk W alfanya ya berapa? Ya kan tinggal 1 kurangi 0,73 atau 0,27. Atau kalau saya dalam bentuk persentase, maka saya dapatkan 27% gitu ya. Jadi sebagai kesimpulan nih, di titik B kita punya 73% itu adalah liquid ya. Jadi kalau volumenya 1 liter ya berarti 73% dari volumenya misalkan, atau berat ya. Berat weight ya, dari 1 kilogram misalkan, berarti 73% beratnya sendiri adalah wujudnya adalah cairan ya. Sementara untuk 27%-nya ya itu adalah solid alfa gitu ya. Kok jadi mirip ya, alfa gitu ya. 27%-nya. Jadi 73%-nya cairan, 27%-nya padatan gitu. Nah, lalu yang kita hitung tadi di awal ya, yang ada di titik B ini yang saya tuliskan di sebelah kiri ini, itu ngitung apa? Karena gini, kita mau tahu nih 73% liquidnya berapa persen Ni dan juga Cu-nya. Ternyata begitu kita hitung ada 32% Ni dan 68% Cu, kemudian 57%-nya 32% Ni dan 68% ya, 68% Cu ya. Sementara untuk 27% dari alfanya itu ada 43% Ni dan juga 57% Cu gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau untuk yang memang satu fasa, misalkan liquid saja atau alfa saja, tinggal baca X dan Y. Kalau ketemu pada fasa yang memang ada di tengah-tengah, ya, atau fasa peralihan yang boleh saya bilang itu ya, nah, itu kita gunakan tie line ya, atau biasa disebut dengan garis isotermal. Ini kelewat nih dijelasin ya, kenapa garis isotermal? Karena pada garis ini dia punya temperatur yang sama. Misalkan di sini ada Tx ya, gitu. Itu untuk cara membaca dan juga kita menghitung fraksi berat dan juga komposisi ya. Nah, di sini kita belajar lagi tentang perubahan struktur mikro pada alloy isomorfos ya. Jadi contohnya kalau kita mulai dari yang liquid semua ya, ada di sini di titik A, kemudian kita dinginkan, begitu sampai di titik B, ini kan garis liquidus ya. Ini garis liquidus ya, liquidos gitu ya. Liquidus, kok liquidus ya, liquidus. Pada saat lewatin garis liquidus, maka sebagiannya itu sudah berupa padatan. Ya, padatannya yaitu padatan alfa. Ya, itu sebesarnya komposisinya itu ada 46 Ni. Ya, sementara untuk liquidnya 35 Ni gitu. Kemudian kita turunkan lagi nih suhunya, tapi syaratnya juga nih, tadi saya kelewat jelasin ya, itu harus didinginkannya secara perlahan, jadi nggak tiba-tiba. Kalau tiba-tiba, maka strukturnya nggak akan seperti yang ada di sketsa ini. Ya. Nah, kemudian kenapa sih yang bisa membeku itu adalah kebanyakan di Ni-nya ya? Karena dari diagram fasanya kita tahu Ni itu lebih dahulu membeku dari solid berubah menjadi liquid ya, gitu. Oh, harusnya ketukar ya. Ni-nya itu lebih dulu membeku dari liquid, salah nih, dari liquid ya, itu berubah ke solid ya, karena kan membeku ya ketika suhunya kita turunkan ya. Kenapa? Karena titik bekunya lebih tinggi ya. Nah, kalau kita lihat lagi, saya akan coba review ya, mana tadi ini ya. Nah, titik beku Ni-nya kan lebih tinggi gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi nih untuk gambar ini ya. Tadi sudah sampai titik C kan. Di titik C mulai padatannya lebih banyak. Di titik D mulai nih padatannya sekarang akan mengambil porsi mayoritas ya.
diturunkan kembali sampai akhirnya semua menjadi padatan. Ya, kenapa di sini ada batasnya? Nah, ingat nih ada konsep grain dan juga grain boundary ya. Jadi di sini ada satu butiran grain, kemudian garis ini adalah boundary-nya gitu ya. Nah, ini adalah diagram fasa yang dari sistem CU-NI kalau kita dinginkan dia secara perlahan ya. Nah, bagian yang terakhir nih, kita bahas tentang diagram fasa dan sifat mekanik. Jadi kita tahu kan, tadi dijelaskan di awal bahwa struktur mikro itu berkaitan dengan sifat mekaniknya. Nah, sekarang kita lihat nih bagaimana pengaruhnya terhadap kekuatan tarik atau tensile strength ya, atau titik TS pada saat kita mendiskusikan uji tarik ya. Kalau lupa silahkan lihat di video sebelumnya. Dan juga ductility atau keuletan. Ductility kan diukur berdasarkan persentase dari perubahan panjang atau percentage of elongation. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, TS-nya kalau pure CU tanpa ada campuran dari NI-nya itu nilainya sekitar 200-an lebih, ya. Sementara kalau kita tambahkan NI-nya, mulai nih kita dapetin puncaknya yaitu di angka 60% NI. Jadi 60% NI, kemudian 40% CU, kita mendapatkan kekuatan tarik yang paling besar. Tapi ada kerugiannya. Ya bisa dibilang kerugian atau manfaat tergantung dari aplikasinya sih. Ya, itu duktilitasnya akan minimal atau semakin getas ya, karena kan makin turun ini kan makin getas. Jadi dia makin kuat secara uji tarik, tapi nanti begitu kita tarik terus dia langsung mengalami patah karena sangat getas. Gitu ya. Kemudian apakah kalau saya tambahkan terus NI akan makin besar tensile strength-nya? Oh, ternyata enggak. Kalau saya tambahkan NI, tambahkan terus sampai akhirnya 100% NI, nggak ada CU-nya, ternyata akan turun juga nih dari tensile strength-nya. Ya. Sementara keuletannya akan bertambah ya, seperti itu. Jadi ada relasi antara komponen apa yang kita gunakan, kemudian begitu kita campur juga kita harus tahu kriteria campurannya, apakah bisa bercampur atau enggak, bisa berubah menjadi larutan atau enggak. Kemudian kita tahu juga diagram fasanya juga berapa. Nah, sekarang kita belajar bahwa ada ketertarikan antara diagram fasa ya, dan juga sifat mikronya ya. Dan di slide sebelumnya tadi kita belajar bahwa ada perubahan dalam bentuk gambar mikronya atau sketsa mikronya ya, atau kalau kita foto dengan mikroskop elektron ya kita dapatkan nih ada yang masih liquid ya, di sini ada yang masih liquid, ada juga yang sudah menjadi padat ya. Dan ternyata semuanya ini berkaitan dengan sifat mekaniknya, dalam hal ini tensile strength dan juga ductility atau keuletan gitu ya. Oke, jadi itu bahan untuk video ini. Kita udah belajar tentang apa itu fasa, diagram fasa, manfaat diagram fasa. Kita juga belajar tentang diagram fasa campuran logam, dalam hal ini kasus CU dan NI. Terus kita juga sebelumnya juga belajar tentang solubility limit ya. Kemudian kita belajar secara khusus untuk diagram fasa CU dan NI. Kita belajar menentukan komposisi, kemudian fraksi beratnya juga. Ya, kemudian yang terakhir juga kita belajar keterkaitan antara diagram fasa dan sifat mekanik ya. Jadi itu untuk kesimpulan dari video ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.